Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir di mata kuliah Pajak Internasional. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 ya, dengan materi pemajakan penghasilan dari badan luar negeri atau Control Foreign Corporation ya. Kita masuk ke yang pertama ya, yaitu definisi ya Control Foreign Corporation ya. Nah, di sini kita lihat ada latar belakang dan filosofi ya. Dia dilatar belakangi ya. Jadi dalam landscape perpajakan internasional ya terdapat celah hukum nih ya. Jadi latar belakangnya itu ada celah hukum ya yang biasanya dimanfaatkan atau yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN ya untuk menangguhkan atau menangguhkan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri ya. Nah, praktik ini biasanya dilakukan dengan cara mendirikan entitas legal ya. Jadi karena ada celah ya, maka dibuatlah tuh anak perusahaan di luar negeri gitu ya. Jadi kan dia mendirikan suatu entitas atau perusahaan di luar negeri atau anak perusahaan yang sifatnya legal ya di negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak gitu ya, atau tax haven country ya. Jadi karena ada celahnya ya, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri ya, maka dia bisa saja ya mendirikan perusahaan atau entitas di luar negeri gitu ya, yang merupakan anak perusahaannya ya, dan ini legal ya. Lalu dia dirikan di negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau tanpa pajak ya, tanpa adanya peraturan CFC atau CFC rule ya. Si negara domisili tidak dapat memajaki penghasilan anak perusahaan luar negeri ya, sebelum keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham di dalam negeri ya. Nah, oleh karena itu ya CFC rule ini diterbitkan sebagai instrumen atau anti avoidance ya, atau anti penghindaran pajak untuk menangkal yang namanya penangguhan atau deferral pajak tersebut ya. Jadi gini, karena di latar belakangi ada celah hukum gitu ya oleh si wajib pajak untuk menghindari pajak ya, maka dia membuat entitas baru ya atau anak perusahaan di luar negeri ya, di negeri yang tarif pajaknya lebih rendah atau tanpa pajak sama sekali ya. Dan ini mengakibatkan jika tidak ada peraturan dari Control Foreign Corporation ya, ini negara domisili ini tidak bisa memajaki penghasilan anak perusahaan luar negeri ya, sebelum keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham di dalam negeri ya. Nah, oleh karena itu ya CFC rules ini diterbitkan atau dibuat sebagai instrumen anti avoidance atau anti penghindaran pajak untuk menangkal penangguhan pajak ya. Lalu definisi terstruktur dan kriteria pengendalian ya. Secara ilmiah, suatu badan usaha luar negeri dikategorikan sebagai CFC ya, atau Control Foreign Corporation ya, jika memenuhi kriteria pengendalian kontrol ya oleh wajib pajak dalam negeri ya. Nah, berdasarkan konsep umum pengendalian ya, ini dapat diukur melalui dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan pengendalian hukum atau legal control atau shareholding test ya, dan yang kedua adalah pengendalian efektif ya, de facto atau effective control test ya. Nah, kalau pengendalian hukum itu adalah wajib pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar persentase tertentu. Biasanya minimal 50% dari total saham yang disetor pada badan usaha luar negeri tersebut ya. Kalau misalkan pendekatannya melalui pengendalian efektif atau de facto atau effective control test ya, meskipun kepemilikannya sahamnya secara formal di bawah 50%, si wajib pajak dalam negeri ya memiliki kemampuan nyata untuk mengendalikan
keputusan finansial dan operasional badan luar negeri tersebut ya. Langsung kita masuk ke definisi yuridis ya. Nah, definisi yuridisnya ya, menurut perspektif regulasi di Indonesia bahwa control foreign corporation adalah badan usaha luar negeri non-bursa yang sahamnya dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri ya, dengan penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki kepemilikan minimal 50% ya. Oke, kita masuk ke objek pajak yang harus dilaporkan ya. Objek pajak yang harus dilaporkan ya. Jadi objek pajak yang wajib dilaporkan dalam kerangka control foreign corporation ini ya, itu hanya bertumpu pada penghasilan pasif atau passive income ya, meliputi dividen ya, yaitu keuntungan dari penyertaan modal di entitas lain ya. Yang kedua adalah bunga ya, atau imbalan atas peminjaman dana termasuk keuntungan karena pengembalian utang ya. Yang ketiga ada royalti, yaitu penghasilan atas penggunaan hak kekayaan intelektual, paten ya, merek dagang atau hak cipta ya. Dan selanjutnya adalah keuntungan karena pengalihan harta ya. Keuntungan ini bisa dari penjualan atau pengalihan aset atau saham yang dipegang oleh si CFC ya. Dan yang terakhir adalah penghasilan dari sewa, khususnya sewa tanah, bangunan ya, aset bergerak ya, yang bukan merupakan kegiatan usaha utama yang aktif ya. Jadi itu ya, jadi tidak semua menjadi objek pajak. Yang menjadi objek pajak hanya penghasilan pasif. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya penghasilan pasif ya? Secara teoritis ya, active income atau penghasilan dari kegiatan operasional real itu ya, seperti manufaktur, perdagangan, jasa ya, itu dikecualikan dari CFC Rule karena mencerminkan substansi ekonomi yang nyata. Sebaliknya, passive income sangat mudah dialihkan secara artifisial ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau negara yang tidak memajaki atau tax haven ya, hanya demi motif penghindaran pajak ya. Oke, lanjut ke dasar pengenaan ya demand dividen ya. Di sini ada konsep demand dividen ya, lalu ada juga saat diperolehnya demand dividen ya, lalu juga ada yang namanya formula ya. Formula pengenaan pajak atau DPP-nya seperti apa ya. Nah, konsep demand dividen ini ya adalah dividen yang ditetapkan diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modalnya pada CFC ya. Meskipun secara faktual CFC tersebut tidak atau belum membagikan dividen atau return earning ya. Secara akuntansi perpajakan internasional ini merupakan fiksi hukum atau legal fiction ya, untuk melakukan atribusi penghasilan secara langsung ke tingkat pemegang saham ya. Lalu saat diperolehnya demand dividen ya, itu dasar pengenaan ini sangat bergantung pada aspek yang namanya timing ya, atau waktu ya. Berdasarkan standar regulasi ya, demand dividen ini ditetapkan atau diperoleh pada 4 bulan ya, bulan keempat ya, bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh bagi CFC di negara kedudukannya, atau bulan ke-7 ya setelah tahun pajak CFC berakhir ya. Dalam hal ini negara tempat CFC berkedudukan tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan atau tidak ada batas waktu penyampaian yang pasti ya. Jadi bulan keempat dan bulan ke-7 ya. Nah, berikut adalah formulasinya ya, formulasi DPP-nya ya, dasar pengenaan pajaknya ya. Dasar pengenaan pajak atau atas demand dividen dihitung secara proporsional berdasarkan persentase kepemilikan saham wajib pajak dalam negeri ya terhadap laba setelah pajak ya. Jadi terhadap laba setelah pajak ya yang dihasilkan dari passive income-nya CFC ya. Nah, rumusnya adalah demand dividen ya, di sini ada ya, demand dividen ya,
sama dengan prosentasi kepemilikan saham wajib pajak dalam negeri dikali laba bersih pasif CFC setelah pajak ya. Nah, ini rumusnya. Nah, mekanisme kredit pajak luar negerinya untuk menghindari pemajakan ganda atau P3B ya, untuk menghindari pemajakan ganda internasional atas PPh yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri oleh CFC atas objek pajak tersebut, maka WPDN dapat mengkreditkannya di dalam negeri ya sesuai dengan batasan pasal 24 Undang-Undang PPh ya atau regulasi pelaksana yang berlaku terkait CFC ya. Jadi ketika di masa depan CFC tersebut benar-benar membagikan dividen secara tunai, maka dividen tersebut tidak dikenai pajak lagi ya sepanjang tidak melebihi jumlah demand dividen yang telah dilaporkan dan dipajaki sebelumnya ya. Jadi itu untuk menghindari pajak berganda ya. Jadi tadi kenapa terbit CFC rule, yaitu karena ada celah ya untuk wajib pajak dalam negeri menghindar pajak ya dengan cara membuat perusahaan anak perusahaan di luar negeri yang mempunyai tarif rendah atau tax haven ya, lalu juga objek pemajakan CFC ini tidak semua ya, hanya penghasilan pasif saja ya, karena secara substansial ekonomi yang aktif, penghasilan aktif itu sebenarnya sudah dipajaki juga gitu ya, sulit untuk menghindar. Tetapi untuk yang pasif income ini biasanya ini mudah dialihkan, makanya timbullah yang namanya CFC rule ini ya. Lalu juga pengakuan labanya melalui skema demand dividend ya. Oke, itu aja ya kesimpulannya ya. Jadi latihan soalnya, PT Nusantara Jaya ya wajib pajak dalam negeri Indonesia memiliki penyertaan saham langsung ya sebesar 70% ya, padahal kan tadi kan 50% ya, pada Garuda Ltd, sebuah entitas non bursa yang berdomisili di negara Excellent ya, negara dengan tarif pajak rendah ya, pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Garuda Ltd mencatatkan kinerja keuangan sebagai berikut ya. Laba dari kegiatan operasional aktif ya manufaktur itu adalah $500.000 ya. Laba bersih dari penghasilan pasif, nah ini yang objek pajaknya ya. Laba bersih dari penghasilan pasif ya, bunga bank dan royalti itu adalah $200. Pajak yang telah dibayar ke negara pajak yang telah dibayar di negara Excellent yang memiliki tarif pajak rendah atas penghasilan pasif tersebut adalah $20.000 ya, tarif efektifnya 10% ya dari 200.000. Nah, Garuda Ltd memutuskan untuk tidak membagikan dividen sama sekali ya, untuk tahun buku 2025 ya, guna melakukan ekspansi internal. Diketahui batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh Badan di negara Excellent itu adalah tanggal 30 April 2026. Asumsi kursnya adalah 15.000 ya, padahal sekarang udah 19.000 ya. Pertanyaannya, apakah Garuda Ltd dapat dikategorikan sebagai CFC bagi PT Nusantara Jaya? Jelaskan analisis yuridisnya. 2. Hitunglah nilai demand dividen yang menjadi hak pemajakan Indonesia atas PT Nusantara Jaya untuk tahun pajak 2025. Kapan demand dividen tersebut secara regulasi diperoleh saat pengakuan penghasilan ya. Apakah saat pengakuan penghasilan gitu ya. Oke ya, itu latihan soalnya yang bisa dikerjakan sekarang ya harusnya ya, tetapi nanti saja dulu kita menyimak dulu pemaparan dari Novita. Silakan Novita, saya stop screen dulu nih. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya teman-teman dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk hari ini. Mohon izin saya ingin mempresentasikan terkait dengan materi pada pertemuan ke-13 ini, yaitu terkait dengan pemajakan penghasilan dari badan luar negeri atau CFC. Penghasilan anak perusahaan di luar negeri di negara
sekali atau induk itu ketika laba tersebut dibagikan sebagai dividen. Nah, dengan menunda pembagian dividen ini, perusahaan itu dapat menunda pembayaran pajak di negara asal. Menguntungkan di sisi pajaknya itu, misalnya suatu perusahaan A itu dia punya keuntungan atau laba sebesar 50 miliar di anak perusahaannya yang ada di luar negeri. Nah, ada pilihan yang pertama itu dia bisa langsung melakukan dividen dibagikan secara langsung ke perusahaan induk yang ada di Indonesia. Nah, akibatnya itu laba tersebut itu langsung menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia, dan perusahaan itu dapat harus membayar pajak tersebut lebih cepat dengan mengeluarkan uang